Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Syaiful Alfan dengan NIM 2105011100239. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan pengangguran. Langsung saja, penduduk merupakan salah satu objek kajian yang dipelajari dalam ilmu geografi. Cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang penduduk adalah geografi manusia. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang kependudukan disebut demografi. Penduduk mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak pula potensi-potensi yang dapat dikembangkan ataupun yang dapat digunakan untuk pembangunan wilayah. Karena sumber daya manusia merupakan komponen pembangunan yang penting di samping sumber daya alam dan teknologi. Akan tetapi, pada kenyataannya, bahwa pertambahan penduduk kerap kali lebih banyak membawa permasalahan daripada membawa solusi terhadap pembangunan. Banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk tinggi, terkadang mempunyai banyak permasalahan sosial yang timbul akibat efek dari pertumbuhan penduduk. Terlebih lagi di daerah perkotaan yang identik dengan banyaknya penduduk dan disertai dengan terbatasnya lahan yang tersedia, menimbulkan banyak sekali permasalahan sosial. Seringkali, masalah yang timbul di perkotaan akibat banyaknya penduduk, antara lain seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, permukiman kumuh, gelandangan, dan lain-lain. Permasalahan yang timbul kerap kali membuat pemerintah untuk bekerja ekstra keras demi menekan pertumbuhan penduduk dan sebagai PR pemerintah dalam menentukan kebijakan perencanaan wilayah sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah perkotaan merupakan suatu magnet yang kuat bagi masyarakat di wilayah pedesaan ataupun sekitarnya untuk mencari kerja ataupun mencari penghidupan yang lebih baik. Sehingga pertambahan penduduk di kota dapat juga disebabkan oleh mobilitas penduduk selain disebabkan oleh pertumbuhan alami penduduk wilayah tersebut. Mobilitas penduduk sendiri terjadi karena adanya interaksi antara manusia dalam suatu wilayah ataupun antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada ketenagakerjaan. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan salah satu di antara banyak permasalahan yang ada di Indonesia. Dengan bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun, pertambahan angkatan kerja semakin besar. Sedang bertambahnya angkatan kerja belum tentu dapat dikejar oleh pertambahan penyediaan kesempatan kerja atau lapangan kerja. Sehubungan dengan hal di atas, gejala umum yang terdapat di daerah pedesaan adalah tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dalam usia kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Dengan bertambahnya penduduk di daerah pedesaan yang relatif cepat, akan berakibat mempersempit luas pemilikan tanah per keluarga. Keadaan yang seperti ini sangatlah perlu peningkatan usaha yang ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja di daerah pedesaan. Antara lain, dengan home industri yang salah satunya kerajinan kulit dan sebagainya. Salah satu cara untuk meningkatkan kesempatan kerja yakni dengan mengembangkan sektor industri. Adapun industri yang dimaksud adalah industri yang menghasilkan barang-barang kebutuhan rakyat, banyak yang dibuat secara padat karya dengan bahan baku yang diperoleh dari daerah setempat sehingga akan memberi lapangan kerja. Dengan demikian, akan meningkatkan pendapatan rakyat sehingga mendorong untuk berkembangnya industri tersebut. Kegiatan di luar usaha tani yang banyak berkembang di pedesaan adalah bidang industri. Industri pedesaan yang dimaksud adalah industri kecil, pada umumnya dengan metode produksi lebih banyak menggunakan tenaga kerja yang tersedia. Industri ini merupakan sumber pendapatan masyarakat pedesaan dan dapat pula sebagai penunjang kegiatan pertanian, karena peranannya yang demikian sangatlah penting. Industri rumah tangga dan industri kecil dapat dijadikan
saka guru perekonomian nasional, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan devisa negara apabila industri tersebut diekspor. Selain dijadikan saka guru perekonomian nasional, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan devisa negara. Industri rumah tangga dan industri kecil juga dapat berperan dalam menyediakan sumbangan pada pendapatan daerah dan menyediakan kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Di samping usaha untuk mengatasi masalah menyempitnya lapangan kerja pada sektor pertanian di pedesaan, industri yang ada di pedesaan juga mampu mengurangi arus migrasi desa antar kota melalui perluasan kesempatan kerja di pedesaan. Adapun jenis industri pengolahan di pedesaan yang diharapkan terutama pada industri rumah tangga atau industri kecil. Banyak faktor yang mempengaruhi terhadap kelangsungan hidup industri kecil di pedesaan, yaitu modal, tenaga, bahan baku, dan pemasarannya. Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi kelangsungan proses produksi. Pendidikan formal yang tinggi untuk tenaga kerja tidak begitu diperlukan dalam proses produksi kerajinan kulit. Akan tetapi, untuk mengimbangi selera pasar atau untuk menghadapi persaingan dalam pemasaran, pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja akan sangat berpengaruh agar lebih berkualitas dan meningkatkan kemampuan bekerja. Yang ketiga, ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi ketika kesempatan kerja tersebut tinggi. Pengangguran akan rendah dan ini akan berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kesempatan kerja dapat dilihat dari banyaknya jumlah orang yang diterima bekerja dan tersedianya lapangan pekerjaan. Pentingnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat adalah sebagai sumber penghidupan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Lahan pekerjaan yang tersedia biasanya hanya terbatas, sehingga untuk mendapatkannya relatif semakin sulit. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga berdampak pada pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia menjadi salah satu masalah yang krusial. Untuk mengurangi tingkat pengangguran yang relatif tinggi ini, maka pemerintah perlu meningkatkan kegiatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Ukuran pertumbuhan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang tercermin pada produk domestik regional bruto atau PDRB dan investasi yang merupakan bagian dari pendapatan. Meningkatnya pendapatan daerah akan meningkatkan permintaan barang dan jasa di masyarakat. Ini berarti memerlukan penambahan modal yang sudah ada dengan menambahkan proyek investasi. Meningkatnya tingkat pendapatan mengakibatkan meningkatnya jumlah proyeksi investasi yang dilaksanakan oleh masyarakat, atau bisa dikatakan permintaan tenaga kerja meningkat. Selain meningkatkan PDRB, pemerintah juga harus memperhatikan tingkat kesejahteraan pekerja. Di antaranya adalah pemberlakuan upah minimum sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/1989 tanggal 29 Mei tahun 1989 tentang upah minimum. Besarnya upah minimum ditentukan oleh yang pertama kebutuhan hidup minimum atau KHM, yang kedua ada indeks harga konsumen atau IHK, yang ketiga kemampuan perusahaan pertumbuhannya dan kelangsungannya, yang keempat kondisi pasar tenaga kerja, dan yang kelima pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Pemberlakuan upah minimum ini dilaksanakan setiap tahunnya berdasarkan tingkat dan harga kebutuhan masyarakat pada saat itu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Kondisi perekonomian pada saat ini telah memungkinkan untuk penetapan upah yang realistis sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing daerah. Penetapan upah minimum mengacu pada pemenuhan kebutuhan hidup minimum. Pemerintah menetapkan upah berdasarkan KHM
dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penerapan upah minimum setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan dilema tersendiri bagi perusahaan yang menganggap penentuan upah minimum terlalu tinggi. Upah mempunyai pengaruh terhadap kesempatan kerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya untuk menggaji tenaga kerja sehingga biaya produksi akan meningkat. Biaya produksi yang tinggi mengakibatkan pengeluaran perusahaan menjadi semakin besar sehingga tidak efisien. Untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja yang berakibat pada rendahnya tingkat kesempatan kerja dan naiknya angka pengangguran. Yang terakhir ada pengangguran. Pengangguran sendiri merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi dan sulit untuk dihindari bagi suatu negara, baik di negara berkembang maupun negara yang maju. Namun, pada umumnya, tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang. Pengangguran tersebut merupakan keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, bekerja kurang dari waktu kerja, atau sedang mencari pekerjaan. Tingginya angka pengangguran mempunyai dampak buruk yang dapat menimbulkan masalah sosial seperti tindak kriminalitas dan menurunkan kemakmuran. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan. Schroeder mengatakan bahwa tidak ada negara tanpa pengangguran dan tingkat pengangguran merupakan salah satu alat dasar untuk mengukur kinerja ekonomi setiap negara. Tingkat pengangguran sendiri juga merupakan indikator bagi investor asing dalam menganalisis sehat dan atau tidaknya perekonomian suatu negara yang dapat mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi pada negara tersebut. Karena tingkat pengangguran yang rendah dapat menggambarkan stabilnya perekonomian sehingga investor asing tertarik untuk berinvestasi. Begitupun sebaliknya. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, yang berarti Indonesia memiliki modal tenaga kerja yang melimpah, namun juga memiliki tingkat kesempatan penduduk untuk menganggur menjadi tinggi jika tidak diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja. Pada 26 tahun terakhir, tingkat pengangguran di Indonesia tercatat mengalami tren yang berfluktuatif, yang mana pada tahun 1990-an, tingkat pengangguran relatif lebih kecil karena berada pada angka 2%. Namun terus meningkat setiap tahunnya dan berfluktuasi setelah mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2005 yang mencapai 11% hingga pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebanyak 5,99%. Jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan di setiap tahun meskipun laju pertumbuhan penduduk semakin menurun. Hal ini disebabkan karena penurunan angka kelahiran yang lebih cepat daripada penurunan angka kematian. Peningkatan jumlah penduduk pada setiap tahunnya dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur umur penduduk sehingga jumlah penduduk usia produktif terus meningkat dan menurunnya penduduk usia non-produktif serta kecenderungan naiknya penduduk manula atau usia 65 tahun ke atas. Keadaan ini menggambarkan terjadinya penurunan rasio usia ketergantungan. Jika rasio ketergantungan terus menunjukkan penurunan, maka hal tersebut mempunyai dampak ekonomis. Dengan adanya bonus demografi, yaitu keadaan manusia, keadaan di mana rasio ketergantungan menunjukkan angka yang paling rendah dan tingginya penduduk usia produktif. Sekian penjelasan dari saya mengenai kependudukan, terus ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, dan pengangguran. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.